Kamera ya. Ada. Oke, mantap. Oke, kita mulai Pak Ibu. Pakai apa ini ya? Harus pakai Ini satu sudah lagi saya ya. rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan ya. Pak Ibu, saya mutikan semua dulu. Baik Pak Ibu, selamat sore di room yang berbahagia ini. Saya ucapkan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa berkumpul di ruang maya ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berislamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Baik, yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir dalam kegiatan bagaimana kita membuat suatu sistem tes atau ujian atau ulangan dengan iSpring, di mana nanti kita bisa menggunakan komputer dan juga bisa menggunakan HP atau Android. Jadi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah menginstal atau sudah pernah menggunakan iSpring. Jadi ini sebenarnya iSpring lanjutan. Artinya kalau Bapak Ibu di sini dalam room ini belum terbiasa atau belum mengenal dengan iSpring, maka saya harapkan belajar terlebih dahulu tentang menginstal dan menggunakan iSpring. Karena di sini kita tidak lagi membicarakan tentang bagaimana sistem iSpring itu bekerja. Tapi di sini kita bagaimana hasil publish dari iSpring itu kita masukkan ke dalam sistem kita, dan nanti jawaban atau rekor daripada hasil tesnya nanti langsung masuk ke komputer kita atau komputer server atau komputer guru kalau memang kita gunakan di kelas. Jadi sistem ini bisa gunakan di kelas, bisa digunakan di lab, dan bisa juga digunakan di mana saja asalkan ada namanya satu topologi jaringan. Artinya kita memerlukan yang namanya satu jaringan, tapi meskipun sini namanya jaringan tidak menggunakan internet. Baik Pak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk membagi layar dulu terlebih dahulu. Oke Pak Ibu, sebelum saya jelaskan, alangkah baiknya saya ingin perlihatkan dulu tipe-tipe soal yang ada di dalam iSpring. Ya. Jadi saya buka dulu iSpring-nya. Sebelum kita mulai ya Bapak Ibu, kita demo dulu. Bapak Ibu, ini saya demo terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan kita, karena kita akan melihat tipe-tipe soal yang ada di dalam iSpring. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam question ini ada sekitar ini kan kita hitung sampai 14 tipe, tapi yang kita pakai itu adalah AC dan Likert scale ini untuk survei kita nggak pakai. Artinya kita hanya pakai 4 dikali 2, 3, 4 ya. Ini 4 kali 3, 12. Berarti kita hanya pakai yang 12 ini ya Pak Ibu. Yang ini kita nggak pakai karena ini untuk survei. Jadi tipe-tipe inilah akan kita gunakan untuk ujian atau tes atau ulangan, yang mana nanti hasilnya langsung masuk ke komputer Pak Ibu tanpa Pak Ibu menggunakan internet. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan. Sekarang kita lihat dulu tipe-tipenya. Pertama Pak Ibu, di sini ada tipe pilihan ganda. Artinya kita sudah maklum dengan tipe pilihan ganda. Saya tampilkan di sini ada tipe pilihan ganda. Ini contohnya ya, seperti biasa ya, ada soal dan ada jawaban yang siswa memilih salah satu. Ini namanya pilihan ganda. Kemudian berikutnya adalah tipe pilihan banyak. Ya, pilihan banyak artinya siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau kita lihat contohnya ini di sini. Ini dia contohnya. Jadi siswa bisa memilih lebih daripada satu jawaban. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat soal yang di mana siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, kemudian berikutnya di sini ada tipe yang namanya benar salah. Pada dasarnya, kalau tipe benar salah ini sama seperti pilihan ganda, cuma jawabannya 2. Kalau pilihan ganda kan lebih dari 1. Jadi maka saya anggap kalau benar salah ini saya include-kan ke dalam pilihan ganda saja.
Karena pada dasarnya ini hanya kalau saya klik di pilihan ganda itu sama seperti kalau saya klik di bagian benar salah itu hanya merupakan bagian daripada pilihan ganda. Jadi ada soal, ada benar dan salah saja di sini. Jadi saya anggap ini include ke dalam pilihan pilihan ganda. Jadi jawaban benar salah itu termasuk dalam pilihan ganda. Oke, jadi kita lanjutkan berikutnya itu ada namanya jawaban singkat. Jadi jawaban singkat itu apa Ibu? Bapak Ibu buat soal di mana nanti user atau pesertanya mengisi jawaban. Di mana nanti jawaban di sini Bapak Ibu nanti sediakan jawaban alternatifnya. Ya, di sini Bapak Ibu berikan jawaban yang mungkin akan diketik atau akan diisi oleh peserta. Sama seperti Google Form ya, di Google Form ada jawaban singkat, itu pilihannya itu silahkan diketik jawaban-jawaban yang mungkin akan diisi oleh peserta. Kalau kami pribadi sekolah itu kami langsung kasih tahu bahwa jawabannya itu adalah huruf kecil semua supaya kita sebagai pembuat soal tidak begitu banyak membuat pilihan-pilihan di sini. Singkatan KTP Hana singkatan KTP. KB. Tapi ini lain. Oke, kita nggak bahas soal Bapak Ibu ya. Sudah singkat. Oke, berikutnya Pak Ibu, di sini ada numerik. Artinya soal yang kita buat di mana nanti peserta tesnya ketika dia mengisi hanya boleh angka. Jadi ketika dia tekan keyboard huruf itu tidak bisa input. Jadi ini bisa kita contohkan sama seperti jawaban singkat, bedanya adalah kalau jawaban numerik itu hanya boleh angka. Jadi di sini saya nggak buat contohnya. Tapi intinya adalah jawaban singkat dengan jawaban numerik tadi itu sebenarnya sama, hanya bedanya ketika peserta tes mengisi itu harus berbentuk angka, tidak boleh berbentuk karakter atau huruf. Kemudian berikutnya adalah mengurutkan ya. Jadi ada soal kita buat dia mengurutkan. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang mengurutkan. Jadi nanti kita buat soal yang dimana pesertanya akan mengurutkan. Kalau di sini kita lihat berurut, tapi saat nanti di aplikasi dia akan diacak. Jadi pesertanya akan mengurutkan jawabannya. Oke, berikutnya kita langsung ke menjodohkan. Nah, di sini ada menjodohkan, tipe menjodohkan. Kalau di sini kita lihat menjodohkan itu, ini misalkan ya, ini contoh menjodohkan. Nah, nanti kita buat soal di mana soal yang kiri dengan kanan itu harus seimbang. Artinya ini akan diacak. Kalau di sini jawabannya sesuai, tapi nanti di sistem akan diacak. Dan di sini bisa juga kita buat pilihan pengecoh ya. Artinya di kiri dengan kanan berbeda. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita bisa membuat soal. Di sini ada jawaban satu lagi yang sebagai pengecohnya. Nanti di bagian form view ini, di sini ada namanya penambahan match-nya. Artinya kita berikan jawaban pengecoh. Artinya tidak akan seimbang seperti ini. Kalau ini kan seimbang, tapi kita bisa berikan jawaban yang lebih daripada yang diharapkan. Oke, Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan ke bagian isian kotak-kotak kosong ya. Jadi apa bahasa Indonesianya? Kalau mungkin bahasa Indonesia saya kurang paham, mungkin apa namanya? Rampung Pak ya? Apa namanya? Pak John. Kalau isian kotak-kotak apa namanya? Rumpang. Nah, rumpang. Jadi Bapak Ibu nanti silakan buat soal yang ada teks yang banyak atau boleh teks sedikit, di mana nanti di situ teksnya itu akan diisi oleh si peserta didik. Jadi silakan saya buat puisi atau buat teks yang panjang, di mana ada kita kosongkan teks itu, kemudian si peserta didiknya mengisi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kata-kata atau kalimat isian kosong ini ada 3 jenis. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah diisi secara manual oleh peserta didik isiannya, artinya mereka mengetik. Yang kedua, di sini kita berikan pilihan. Ini kita berikan dia pilihan, jawabannya bukan diketik, tapi nanti kalau saya lihat di sini, di isian list ini, jadi mereka nanti memilih di sini. Nah, jadi sini contohnya. Jadi mereka nanti klik di jawaban, mereka diberikan jawabannya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini mereka mengetik isiannya. Oke, kalau ini mereka akan memilih. Nah, tipe ketiga yang kalimat kosong tadi adalah
mereka mengambil jawabannya dari bawah. Jadi kita buat jawabannya bertumpuk di bawah, mereka tinggal sorot ke atas. Kalau dilihat di sini pindah ini, kalau saya perhatikan ini dia. Nah ini ada misalkan kalimat atau apa di sini Pak Ibu buat, sedangkan jawabannya di bawah. Mereka nanti menyorot ke setiap isian kotak-kotak tersebut. Ini tipe yang berikutnya. Oke, berikutnya ada tipe yang namanya drag and drop ya. Artinya kita memindahkan gambar atau memindahkan kata-kata di setiap isian. Jadi kalau kita lihat di sini sama seperti ini tadi, bedanya kita memindahkan kata-katanya ya. Pindah kata tadi seperti ini, kita pindahkan ke setiap kotak tadi. Ini isian yang tipe isian yang kosong tapi tipe yang ketiga. Oke, kemudian berikutnya ada bentuk hotspot ya. Artinya peserta tes hanya mengklik jawaban di mana posisi. Misalkan ya, kita buat dulu misalkan kita buat gambar peta misalkan. Nah, ini. Nah, kita tanyakan di mana posisi Aceh. Jadi mereka tinggal klik aja posisi radius yang kita berikan. Ini radius. Jadi radius bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Kalau radiusnya pas di luar radius maka salah, pas di radius maka mereka akan mendapat nilai benar. Ini namanya bentuk hotspot ya. Kemudian terakhir Pak Ibu ada bentuk drag and drop tadi. Ini yang ini kata-kata, kalau ini gambar. Itu bedanya. Kalau ini kata, kalau ini gambar. Jadi kita bisa buatkan gambar. Nanti gambar itu kita pecahkan atau kita berikan sedikit pemilah-pemilah sehingga nanti mereka memindahkan gambar tersebut. Contohnya ini saya berikan pertanyaan. Ada saya buat ini kandang harimau, kandang gajah, dan kandang singa. Pesertanya akan memasukkan posisi sesuai dengan kandangnya. Ini salah satu bentuk memasukkan gambar-gambar ke setiap jawaban atau line drop tadi. Atau seperti ini Pak Ibu. Ini bisa juga misalkan pesertanya memasukkan nama-nama sesuai dengan bendera yang ditampilkan di atas. Nah, ini salah satu tipe yang ada di dalam iSpring. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah kenal dengan iSpring. Jika belum maka diklat atau sesi ini tidak cocok dengan Bapak Ibu karena kita melanjutkan yang namanya setelah iSpring ini lanjutannya. Nah, Bapak Ibu, ini tipe-tipe yang akan kita lakukan dan akan kita rekap ke dalam server. Artinya semua soal-soal ini atau semua bentuk-bentuk soal ini akan direkam otomatis ke dalam komputer kita atau komputer server secara offline atau tanpa internet. Nah, bagaimana caranya Pak Ibu? Sekarang kita lihat tahap-tahapannya. Pastikan Bapak Ibu di depan laptop, itu harapan saya. Karena kalau Bapak Ibu menyimak saja, hanya dengan menyimak, saya yakin hanya 5% Bapak Ibu terima. 95% itu ada di alam maya ya. Jadi pastikan langsung praktek, saya tunggu Bapak Ibu bekerja nanti sampai selesai. Kalau sudah oke, baru saya lanjutkan. Itu harapan saya. Tapi jika Bapak Ibu tidak di depan laptop, hanya memperhatikan saya menjelaskan, itu saya 100% nggak yakin Bapak Ibu akan berhasil. Kecuali Bapak Ibu merekam dan mempraktekannya melihat rekaman. Itu harapan saya Bapak Ibu pastikan di depan laptop. Pertama Bapak Ibu, silahkan kunjungi web saya ya. Ini bukan promosi ya Pak Ibu. Oke, kunjungi web saya Pak Ibu. Ini ketik aja kalau memang ketik aja Muhibudin gini ya. Atau kalau memang susah mengingat Muhibudin 52 aja, silahkan gini. Masalah nanti akan diberikan link namanya berbagi aplikasi dan tutorial. Silahkan Pak Ibu diketik link ini. Boleh diketik di Google Muhibudin 52, nanti akan diberikan link web yang kami miliki. Kalau sudah Pak Ibu, silakan klik webnya. Oke Pak Ibu, ini web yang kami kembangkan ya untuk aplikasi-aplikasi yang sudah kami buat, dan ini dipakai secara gratis tanpa bayaran apapun. Jadi ya Pak Ibu, jika ada mau menggunakan aplikasi kami, silahkan gunakan bebas. Dan saya berikan juga kalau memang diperlukan pengembangan, silahkan dikembangkan aplikasi tersebut. Nah, di sini Pak Ibu, ada di bagian aplikasi ujian, ini di nomor, ini ya, di bagian aplikasi seperti iSpring New Generation of Land, revisi
3.2. Ini baru saya revisi kemarin karena ada beberapa item yang saya buat yang saya revisi. Berbeda dengan revisi-revisi sebelumnya. Di sini Bapak Ibu klik. Nah, di sini nanti ada penjelasan detail cara-cara penggunaannya. Kenapa saya buat ini? Karena mungkin ada beberapa peserta atau beberapa orang menanyakan kembali pada saya, bagaimana ada error-errornya. Nah, di sini kita bahas di mana letak errornya atau ada yang tidak paham. Mungkin di sini waktu yang tepat Bapak Ibu untuk bertanya. Di sini sudah saya kasih petunjuk, nanti kita lalui semua step-step ini secara bertahap. Nah, Bapak Ibu kalau sudah buka link ini, Bapak Ibu scroll sampai menemukan namanya link untuk mengunduh aplikasi. Ini di bagian atas di sini. Ini ya, silakan download aplikasi CBT New Generation 3.2, klik di sini. Silakan klik di sini Bapak Ibu, klik. Kemudian silakan Bapak Ibu download. Namanya adalah CBT P.2. Silakan di-download ya. Kalau download boleh di sini, boleh di bagian samping sini ada namanya download. Hai Pak Jong, kecil suara yang pegang, kecil. Aneh nah, suka lagi kelantu. Astaga. Ini jaringan internet nah lelet. Oke Bapak Ibu, pastikan sudah download. Saya tunggu Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi ini sekitar 5 menit. Assalamualaikum, Pak. Sambil bertanya silakan. Silakan Bapak Ibu bertanya kalau memang ada kendala. Silakan Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu, dengan siapa? Dari mana? Silakan Bu. Pak, saya mau Dari mana? Dengan siapa? Dari mana Bu? Saya Nova Ridiawati dari Subul Salam. Ya silakan Bu. Kendalanya. Pak, boleh ulang dari awal, terlalu cepat Bapak menjelaskan. Oh gini Bu, yang tadi itu cuma apa namanya preview. Nanti saya bahas lagi. Yang sekarang Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu pertama adalah ketik di Google, ya, atau saya kirimkan pelan Pak. Ya, atau saya kirimkan link ini ke grup Bapak Ibu. Nih. Oke. Nanti kita kirimkan rekamannya Bu. Oke Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu klik dulu link ini. Ya, kalau sudah Pak Ibu, kita ke aplikasi ujian. Ya, di sini namanya aplikasi CBT iSpring New Generation of Land revisi 3.2. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Oke. Yang tadi nggak usah hati ini Bah, diulang-ulang karena tadi cuma apa prolog ya. Yang sekarang intinya Bu, silakan buka link ini, kemudian Bapak Ibu silakan klik aplikasinya di bagian di sini ya. Ada bagian namanya download aplikasi. Di sini silakan download. Ini sudah kami kembangkan, sudah kami revisi di tanggal berapa ini kemarin? Tanggal 22. Tapi sudah 3 hari berlalu. Mak, suara. Siapa tuh Bu? Oke, ada yang kasih tahu praktek dari rekaman aja ya Pak. Sekarang dengar dan nonton aja ya Pak. Kalau lagi praktek. Oke, masalah buat Bu. Kalau yang praktek rekaman silakan. Tapi saya tidak menunggu bagi yang mau praktek sekarang. Karena gini ya Pak Ibu. Kalau Pak Ibu nggak praktek, itu ada error misalkan. Karena error itu spesifik, tidak bisa kita buat general. Jadi ketika error itulah yang kami yang akan melihat di mana errornya baru kami tangani. Tapi saat Ibu perhatian di error,
ternyata Ibu tanya sama saya dan saya tidak di tempat, nah itu susah. Jadi bagusnya Ibu praktek di mana errornya, dan dengan error itu akan menjadi bahan solusi bagi kawan-kawan lain. Oh, di sini errornya, ini solusinya, ini error, ini solusinya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan rekamannya, ini kan kalau normal. Hasilnya yang saya sampaikan ini kalau keadaan normal. Maka kalau nggak normal, nanti susah Bapak Ibu cari solusinya. Jadi rekaman di YouTube pun kayak gitu Bu. Kalau kita lihat itu yang di YouTube itu kan normal. Jadi normal nggak disampaikan sama YouTube itu. Maksudnya yang YouTube apa tutorial-tutorial yang ada itu yang normal disampaikan, yang tidak normal tidak disampaikan. Dan maka harapan saya dipraktekkan. Kalau nggak praktekkan, saya yakin seperti saya bilang tadi tidak akan terserap sepenuhnya. Oke Pak Ibu, kalau sudah download, ini sudah berhasil. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau dilihat di sini pengaturan ini ya, pengaturan ini kalau saya bilang pengaturan data server, ini maksudnya pengaturan data komputer kita. Boleh server, boleh komputer kita. Tidak, ini servernya tidak harus server sekolah ya, tidak harus server yang besar. Karena aplikasi ini super ringan. Dan sudah saya praktekkan beberapa aplikasi yang lain di CBT itu, ada Bismart, ada Neo CBT dan sebagainya itu, ini yang super ringan. Dan bisa diakses secara massal ya. Beda dengan aplikasi lain yang lambat kalau kita akses secara rame-rame. Dan database-nya pun kalau kalau dulu kami pakai Bismart itu jawaban siswa itu 3 hari atau 2 hari itu harus di backup dan dihapus ulang kemudian baru ikut tes. Kalau enggak lelet ya. Tapi kalau ini saya sudah gunakan 2 tahun ya. Jadi jawaban masih simpan 2 tahun di server itu, tidak pernah saya hapus. Bayangkan jawaban siswa di sana 2 tahun full tidak saya hapus, masih jalan aplikasinya tanpa lelet. Nah, ini saya lihat kelebihannya nanti. Nah, di Bapak Ibu, di sini ada pengaturan server. Ingat, saya bilang lagi server di sini adalah komputer kita, boleh, komputer pribadi boleh, komputer sekolah boleh, server sekolah juga boleh. Jadi tidak harus server yang Bapak bayangkan itu besar atau harus di sekolah. Jadi saya ulang lagi, ini server komputer kita. Apa yang perlu Ibu lakukan di komputer kita? Pertama, Bapak Ibu pastikan SAM-nya sudah ada ya. Cara gimana? Yang belum ada Bapak Ibu, kalau belum ada SAM, di sini ada kami lampirkan namanya software pilihan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan sudah ada SAM, pastikan SAM-nya itu versi PHP 5. Kenapa? Karena iSpring ini kalau versi di atas PHP 5 hanya bisa merekam 2 tipe, yaitu tipe pilihan ganda dan tipe isian singkat. Sedangkan tipe lain nggak bisa direkam. Itu saya lihat, sudah saya coba. Dia hanya bisa direkam kalau menggunakan SAM PHP 5 atau di bawah PHP 7. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menginstal SAM PHP 5, jangan SAM PHP 7 atau SAM lain. Nah, yang sudah install PHP di atas 5 itu nggak masalah, nanti kita simpan SAM-nya di tempat lain. Karena SAM itu bisa disimpan di mana saja. Kalau sudah ada SAM di komputer atau di server, tidak masalah. Nanti disimpan aja SAM itu di folder lain. Jadi tidak harus dihapus SAM yang sudah ada tersebut. Oke, berikutnya. Karena kita perlu SAM, Pak Ibu, kita ambil di software pilihan. Nah, di sini ada kami cantumkan link untuk SAM PHP 5 ini ya. Silakan Pak Ibu download juga. Jadi tadi kita sudah download aplikasi ini. Sekarang kita download SAM-nya. Klik. Nah, ini ya, silakan di-download. Di sini ada download ya. Oke, Pak Ibu, ini sudah terdownload. Kita jangan lupa kita tekan keep ya, kita jaga-jaga dia. Oke, ini biarkan dia mendownload. Ini SAM 563, artinya SAM PHP 5. Oke, sambil menanti saya nanti Bapak Ibu untuk mendownload 2 item ini, aplikasi yang saya berikan, kemudian SAM. Kalau sudah ada SAM, maka aman. Kalau belum, silahkan diinstal. Kalau sudah ada SAM pun, bukan SAM PHP 5, maka jangan dihapus SAM yang di sana. Cukup Bapak Ibu download SAM-nya dulu, nanti kita install SAM-nya di tempat lain. Karena saya pribadi pun sudah ada 5 SAM di sini, Bapak Ibu. Ada SAM 5, ada SAM 7, SAM 8, dan sebagainya. Jadi saya banyak SAM dalam satu komputer, jadi tidak masalah.
Asalkan jangan dihidupkan semuanya, bentrok dia, error. Bapak Ibu sambil menunggu SAM-nya diinstal, silakan mungkin ada yang pertanyaan. Gimana Pak? Gimana tadi install SAM-nya? Di sini Bu, saya ulang lagi ya. Untuk mendownload aplikasi udah di-download Bu. Bu, aplikasinya sudah di-download. Pak, Halo? sudah download? Aplikasi udah Bu ya? Sudah. Oke, SAM-nya Bu pilih di software pilihan. Software pilihan. Ini di atas, kemudian ambil yang namanya SAM PHP 5 ini Bu. Sampai HP 5 ya. Coba. Ya, dulu. silakan download Bu. Pak, Oke, silakan mohon tadi ada maaf. yang nanya, silakan. Siapa dong? Mohon maaf Pak, tadi yang di awal aplikasi yang CBT-nya itu punya saya versinya beda, bisa diulang Pak dari awal Pak? Yang mana Bu? Bisa diulang dari awal Pak, yang saat mendownload aplikasi CBT-nya, soalnya tempat saya berbeda pula ini. Ya udah Ibu, versi berapa? Di sini keluarnya CBT versi 3.2 RAR ya? Iya Bu, 3.2 RAR memang. Oh berarti udah pas ya Pak? Udah. Ini kan Oke, terima versi kasih, 3.2 RAR. Bapak Ibu harus bersabar ya untuk mendownload SAM karena dia agak sedikit besar ya server ini, karena web server lokal ya. Dialah yang membantu kita nanti untuk menghubungkan server kita dengan laptop lain atau dengan HP tanpa jaringan ya. Oke, nanti kalau cara install Pak lain nanti saya jelaskan Pak ya. Kita ini dulu Pak, kita tunggu kawan-kawan mendownload aplikasi dulu. Iya Pak, nggak satu jam Pak. Kita ada sesi 2 Pak, sesi siang malam. Lanjutannya sesi malam dari jam 8 malam sampai jam 10 malam Pak. Bukan ini aja. Oke Pak, Pak ada ini ya, nanti saya jelaskan cara menginstal SAM di tempat lain. Tidak harus menghapus SAM sudah ada. Oke, ada yang nggak dengan saya? Siapa nih? Pak Wayan, SN. kayaknya dari Bali ini ya. Nah, silakan Ya, Pak. dari Bali, Pak. Silakan Pak. Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk apa ini laptopnya, apakah ada minimal RAM-nya, Pak? Takutnya Tidak. kan karena saya pakai nanti untuk server, misalkan laptop saya, minimalnya, Pak. Karena Nggak ada. aplikasi Nggak ada Pak. Kebetulan untuk S3 ini nggak ada minimal Pak. Mau pakai Pentium 4 pun atau yang laptop itu bisa Pak. Nggak masalah, dia super ringan. Oh gitu, oke. Berarti RAM-nya yang 2, 3 pun bisa, Pak? Bisa Pak, yang RAM 2, RAM 1 pun bisa. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, gimana kita tahu udah terinstall SAM-nya di laptop? Oh gini Bu. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya bagaimana tahu sudah terinstall SAM-nya. Tunggu ya. Bapak Ibu tinggal cari dia di sini, di bagian pencarian, ketik aja SAM. Nah, berarti kan nih nampil nih, berarti sudah terinstall nih. Oh ya, coba. Tapi kalau memang laptop pribadi nggak mungkin terinstall Bu, dengan sendirinya. Ini diinstal nih secara manual Bu, bukan bawaan Windows. Izin Pak Muhi bertanya sekali lagi. Ya, silakan. Ini kan tadi Bapak bilang harus PHP 5 ya? Iya, karena mereka 4 jenis soal, Pak. Kalau cuma 2 jenis soal bisa kita pakai PHP terbaru. Tapi karena kita menggunakan 14 jenis soal sekaligus masuk ke server, kita gunakan PHP terlama. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak. Ya Bu, silakan. Punya saya kok tampilannya beda ya Pak? Yang mana Bu? Tampilan Ibu? Iya, bentar ya, saya nampakkan ya Pak. Oke.
Atas nama siapa, Bu? Saya bagikan layar ya. Atas nama siapa? Atas nama Nova, Pak. Tunggu ya. Aduh. Hai Pak John host. Jadikan co-host Le Bu Nova. Gimana? Jadikan Bu Nova co-host Le. Siap. Nova. San Nova, hanali sang Nova. Nah, Nova Ridawati yo. Nah, mentong Nova. Na dua bo hento. Nya Ada oleh tanya dua. bau uncinya dua apa? Yang pakai SPDI. Enggak, kayaknya Nova Ridawati yang pakai SPDI sang. Oh, gitu. Ya Nova Yuliana nanti Saya yang mana pernah nggak tahu ya. Nova Ridiawati, Pak. Nova Ah. Ridiawati. Yang nggak pakai SPDI ya? Iya, Pak. SDI. Iban deh plung. Hai nan telur hiu. Kak. Silakan Bu Oh, Nova. Nova. Kami ingin melihat. Bu Nova, Kak, kaji share screen. Udah nampak, Pak? Belum, Bu. Udah saya share screen. Mungkin Nova lain mungkin. Udah, Pak. Udah saya share screen. Nggak nampak. Pak John nampak, Pak John. Saya nggak nampak. Nggak nampak. Host disable participant screen sharing. Oke kan, Pak? Hai Pak John, jelaskan deh host disable bukan berarti akun host. Mau pindah house makanan. Kau mesti co-host. Berarti host tidak mengizinkan di screen-nya. Udah. Mungkin salah Nova berarti orang. Ini kapan dua aku buka juga co-host. Silakan Bu, dua-dua sudah jadi co-host Bu. Udah nampak, Pak? Ada muncul share screen di depan Ibu. Hah? Ada tombol share screen. Nah, silakan Bu. Ini Pak, tadi kan saya sudah download. Nah, tampilannya begini. Itu karena Ibu nggak errornya itu Bu. Nggak masalah Bu, itu berarti aplikasi RAR belum ada sama Ibu loh. Oh iya? Ya kan nggak ada RAR artinya. Kalau zip ada, RAR nggak ada, nggak masalah Bu. Aman loh. Ini nggak apa-apa nih kayak gini, Pak. Apa? Atau kalau Ibu mau tampilan RAR, berarti apa? Ibu install dulu RAR. Caranya gimana, Pak? Boleh dibagi, Pak? Tinggal download aja Bu di Google aplikasi RAR namanya. Itu Ya, enggak ketik masalah aja. itu Bu. Ketik Itu aja. kan topi itu RAR. enggak masalah dia. Aplikasi RAR coba. Nah, enter. Nah, installnya satu Ini ya? doang. Ada boleh. Yang ini nggak, Pak? Iya Bu, nggak masalah yang mana aja boleh Bu. Oh gitu. Nah, Ya, kita di pakai RAR Bu. anak pasang. Silakan Bu. mana? Yang di atas Bu, ini yang warna biru tadi Bu. Yang ini. Yang nomor bit tuh. Ini ya, Pak? Ini ya, Pak? Ya, boleh. Oke. Oke, Oh, nanti habis itu Ibu install. Oke, install. Yes ya, Pak. Ya, yes, next terus sampai habis. Atau meninggal jawabannya. Oke, ada Bu. Nah, sekarang jawab lagi file tadi. Done? Oke, done Bu. Oke, done. Nah, ada coba buka yang file download tadi Bu. Saya ulang kembali. Nggak usah ulang Bu, ngapain Bu ulang? Nggak usah diulang Bu. Oh, jadi gimana, Pak? Filenya sudah lar Bu. Oh iya, Nah, kan ini ya. Ini Bu, klik kanan dulu yang CBTPDP ini, klik kanan dulu. PPT-nya. Klik kanan. Open RAR tuh Bu, RAR. Yang RAR Bu. Itu sudah dua kali download tuh. Nah, ini klik always Bu. Nah, klik RAR di sini Bu. Aduh. Bukan Bu. RAR tadi Bu belum pilih. Nol lah. Oh, Klik gitu. lagi. Itu udah bisa video udah dong. Nah, close Bu. Close Bu. Nah, close Bu, close.
Pause. Nah, klik kanan lagi. Klik kanan. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, Pak. Bisa. Harus semangat, Bu. Tunggu ya. Klik dulu, Bu. Klik sekali dulu. Baru klik kanan. Nah, klik Nggak kanan. bisa. Oh, ini. Nah, open with. Choose another. Boleh juga RAR. Klik RAR. Klik RAR. Iya. Nah, nanti tinggal di extract, Bu. Ini close saja, close ini, close. Close. Nah, langsung di extract tuh. Extract. Oke, klik oke. Oke ya. Oke, close, Bu. Close, Bu. Close. Nah, udah Bu, ini Bu, filenya dalam folder nanti. Oke, Bu ya. Oh, ini ya, Pak. Nanti Bu, nanti kita bahas, belum ke sana. Oke. Silakan Bu tutup ininya screen-nya. Oke, Pak. Silakan Bu, belum Ibu ini tutup. Oh, pause ya. Hentikan Bu, ada hentikan di situ atau stop itu. Nah, ini di bawahnya Bu, ada kalimat stop ini. Di bawahnya ada stop. Ada. Ada nih. Saya di ya. Hai Pak John, coba jadikan co-host Stop recording. Bukan ya? Bukan Bu, itu nanti berhenti recordingnya. Pak John, jadikan peserta Pak John biasa, pilih co-host. Oke ya. Oke, makasih Pak. Yuk, nah, Bapak Ibu, di sini tadi kita sudah jelaskan, kita hanya perlu 2 file Pak Ibu ya. Yang pertama file sum, kemudian file CBT-nya. Di sini skripnya sudah kami kembangkan, sudah kami buat sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi berubah setiap versinya. Apa link download CBT? Oke, masih ada pertanyaan apa link download CBT? Saya ulang lagi Pak Ibu ya. Sekali lagi saya ulang. Link download CBT-nya Pak Ibu. Klik ke home. Di sini web kami yang portal utama. Kemudian Bapak Ibu pilih bagian aplikasi ujian. Ini dia aplikasi ujian. Kemudian pilih yang namanya aplikasi CBT iSpring New Generation of Land Revisi 3.2. Silakan diklik. Kemudian di sini ada kalimat download ya di bagian bawah. Di sini ada klik di sini. Nah, itu ya untuk link aplikasi CBT-nya. Ini skripnya sudah kami kembangkan itu mulai dari tahun 2015 ya. 15 dan udah versi 3. Oke Pak Ibu, sekarang kita pastikan sudah ada 2 file ini. Karena filenya akan kita gunakan nanti. Nah, karena waktu kita sampai jam 18.00, maka saya nanti akhiri sampai berhasil membukanya saja. Kita lanjutkan nanti jam 8 malam. Ingat Bapak Ibu, kita hanya sampai membuka aplikasinya dan melihat menu-menunya saja. Nanti bagaimana sistem operasi dan sebagainya nanti kita jelaskan di malam hari jam 8. Jangan lupa masuk jam 8. Oke Pak Ibu, nah, sekarang saya buka dulu file ini. Nah, di sini ada 2 file ya. Ada file aplikasi dan ada file SAM 5 ya. Nah, tadi adanya bagaimana Pak menginstal aplikasi SAM-nya sedangkan di komputernya sudah ada SAM. Gampang. Di sini misalkan saya di C ada SAM PHP terbaru ini. Ini SAM PHP terbaru. Di D saya juga ada SAM 5. Kemarin juga di sini ada SAM lain, ada SAM 7 Saya berarti kemarin ada 3 SAM saya. Ada SAM versi terbaru, ada SAM kemarin di sini SAM 7 saya sudah hapus karena nggak perlu lagi, ada SAM 5. Nah, saya ingin SAM ini juga saya mau gunakan install ulang atau saya buat lagi SAM terbaru di sini. Caranya Pak Ibu, tinggal diklik install ini, klik install. Ya, ini Bapak Ibu kalau memang tidak ada SAM di komputernya langsung next terus sampai selesai. Tapi jika sudah ada klik yes.
Jika sudah ada ya, kalau yang belum ada silakan nanti diklik next sampai seterusnya. Oke ya, ini klik yes. Nah, di sini Pak Ibu nanti dia tentukan lokasi katanya. Diklik next. Nah, diklik next, lokasi ya. Ini sesam. Jangan diklik next. Kalau ini sudah ada otomatis error. Saya nggak mau di sini, saya membuat di tempat lain. Caranya gimana? Caranya tentukan dulu Bapak Ibu mau di mana taruh sum itu. Misalkan saya taruhnya di D atau di C, terserah Pak Ibu ya. Tapi bagi yang baru pertama install, silakan klik next sampai selesai ya. Saya ulang lagi, bagi yang baru pertama menggunakan sum atau tidak ada sum di komputernya, silakan klik next sampai selesai. Tapi bagi yang sudah ada sum di komputernya, kalau sudah ada sum 5, otomatis nggak usah jangan lagi install ya. Untuk apa install kali sum? Tapi bagi yang belum ada sum, mungkin di komputernya ada sum 8 atau sum 7, mau menggunakan sum 5, silakan cari lokasinya. Dibuat dulu foldernya. Misalkan saya buat folder di sini ya, di sini. Saya buat nama foldernya adalah sum 5 ya, atau sum 5 saya buat seperti ini. Oke, ini kalau mau digunakan banyak sum. Kemudian di sini saya arahkan kemana? Arahkan ke yang saya buat tadi di C, kemudian sum 5. Ini dia, ya. Silakan klik OK. Silakan klik next. Next. Oke, ini close saja. Silakan klik next. Nah, silakan biarkan dia menginstal aplikasinya. Itu Bapak Ibu cara menginstal SAM jika sudah ada SAM di komputernya. Jadi tidak usah di uninstall SAM sudah ada. Silakan Bapak Ibu lakukan, ini prosesnya agak sedikit lama untuk menunggu sampai selesai. Nah, karena saya sudah ada aplikasinya, Pak Ibu saya cancel saja. Jadi saya nggak perlu lagi aplikasi ini. Ya, saya cancel aja. Saya nggak perlu karena saya sudah ada. Tapi karena lama nanti Bapak Ibu yang belum install, silakan diinstal aplikasi SAM-nya ya. Silakan buat folder bagi yang mau untuk dibuat SAM jika berbeda SAM. Oke Pak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu menginstal SAM-nya sampai selesai. Ya, bagi yang baru pertama SAM, saya ulang lagi, silakan klik next saja sampai selesai. Tidak usah Pak Ibu pilih-pilih folder atau buat folder. Karena otomatis SAM itu membuat folder sendiri di C. Bagi yang ada SAM di komputernya, silakan buat folder baru, kemudian dipilih lokasi SAM tadi. Oke Pak Ibu, sambil menunggu kawan-kawan menginstal SAM, saya menerima pertanyaan. Silakan. Izin Pak Mundi. Tanya. Oke, silahkan yang keras Pak, suaranya agak sedikit. Sudah, ya, karena agak sedikit. Suaranya agak sedikit kecil Pak. Oh, suaranya kecil ya. Oke. Ya. Sudah kedengaran? Udah, silakan lanjut. Tadi saya sudah install SAM sudah. Kemudian CBT-nya sudah saya ekstrak, saya pindahkan ke htdoc. Oke, pas. Oke. Terus saya sudah buka di local host /CBT /admin. Oke. Nah, setelah itu kan sudah keluar dia tampilannya, Pak. Nah, buat database. Saya klik, base-nya kok error ya? Nggak muncul. Nah, nanti Pak, atau gini aja Pak, coba perlihatkan ke saya dulu. Pak John masih aktif, Pak John? Masih lah. Nah, silakan bagikan beliau itu. Jadi siapa Pak namanya Pak? Siapa? Pak, siapa namanya Pak? Pak Wayan. Yang pakai foto merah. Yang pakai foto itu Pak, pas foto Pak. Ya. Oke, sudah Pak. Oke, silakan Pak. Sudah kelihatan ya Pak? Ya, udah, lanjut Pak, lanjut. Nah, setelah saya klik database, seperti ini.
Tunggu Pak, saya baca dulu Pak. Ya. Gini Pak, ini kayak ini kalau saya lihat versi 5-nya kemana nih? Coba back Pak, close Pak. Close ini URL-nya Kak. Saya mau lihat foldernya Pak. Foldernya Nah, oke. Folder di mana Pak simpan? di HT-Doc. Yang di Ya HT-Doc Pak, Bapak perlihatkan Pak foldernya Pak di layar ini. Layar isi folder Pak. Saya yang dilihat sama saya cuma layar ini ya, layar web. Oke, tunggu Pak. Yang ini di HT-Doc-nya Pak. Kelihatan? Bapak cuma satu file kan? Baru pertama kali buka kan? Iya. Berarti Bapak di laptop Bapak hanya satu sum, nggak ada dua kan? Nggak ada. Oke Pak. Coba klik CBT Pak. Klik CBT. Klik admin. Kemudian bagian buat DB Pak. Tombol buat DB. Tombol buat DB. Oke. Coba Pak, kalau Bapak klik situ Pak, dibuat DB Pak. Yang ini. Pakai code Pak. Boleh, Bapak apa ya boleh. Kelihatan ya Pak? Belum Pak, belum jalan. Masih putar-putar, Pak. Masih berputar. Oke. Ya. Sudah? Belum ya? Belum Pak. Belum. Coba deh. Buat ini. Mudah-mudahan. Sudahkah? Sudah. Oke Pak, tunggu Pak. Saya cek dulu bagian Pak, scroll bawah Pak, scroll bawah. Oke Pak, gini Pak, nanti saya praktekkan dulu Pak, karena kan saya nggak bisa melihat ini skop Bapak. Nanti saya lihat di sini. Yang salah Pak, nanti kita atasi. Mungkin ada skrip yang saya hapus, jadinya itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Muhi. Mohon Oke, ini. nanti apa Pak? Itu bisa itu hal apa nggak begitu masalah. Kok hostnya saya tarik, Pak ya? Nah ya, tadi kosnya. Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu ya untuk menginstal SAM-nya sampai saya tunggu 2 menit lagi. Bapak Ibu, kira-kira saya anggap selesai ya, sudah menginstal SAM, sudah ada aplikasinya. Nah, yang kedua Pak Ibu, pastikan agar memudahkan Pak Ibu bekerja, SAM-nya sudah dimasukkan ke desktop. Caranya adalah misalkan ini misalkan DC ya Pak Ibu ya. Terus saya nggak tahu di mana Pak Ibu install SAM-nya. Saya anggap aja Pak Ibu kalau baru pertama kali pasti DC dari nanti habis itu di SAM ya. Kemudian di sini ada namanya SAM control. Jadi supaya ini bisa tampil ke desktop, klik kanan aja, kemudian Bapak Ibu klik send to desktop. Sehingga nanti akan ada di desktop Pak Ibu di sini ya. Di desktopnya. Itu untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan SAM tersebut. Nah, berarti saya anggap Bapak Ibu sudah melakukan aplikasi ini ke dalam desktop. Ya, itu untuk memudahkan pengoperasian aja. Selang lagi Bapak Ibu, biasanya itu SAM Bapak Ibu pasti di C, kemudian di SAM, kemudian sini ada SAM control. Nah, ini diklik kanan saja, kemudian diklik send to desktop. Nanti aplikasi ini akan
bisa tampil di desktop supaya kita tidak lama-lama mengaktifkannya dengan membuka C lagi. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, karena saya di sini bukan SAM yang saya inginkan, saya install kemarin di D ya. Nah, di sini sudah ada SAM saya. Kalau sudah Pak Ibu, tinggal klik 2 kali yang di layar ini, klik 2 kali SAM-nya. Jadi kalau saya klik 2 kali SAM ini yang tampilnya. Nah, ini ya tampilannya. Nah, ini tampilan SAM. Pak Muhib, Kemudian screen-nya nggak ada ini. Share Nggak ada, screen-nya Pak. nggak ada Pak Muhib. Allah, Pak. Pak, di layarnya nggak nampak, Pak. Ya, Share screen-nya belum diingatkan. nampak. Oke, tunggu Bapak Ibu, lupa saya. Maaf, saya ulang lagi. Oke Pak Ibu, kalau sudah menginstal kalau sudah mendownload aplikasi SAM dan CBT-nya dan sudah menginstal SAM-nya, pasti dia kalau pertama kali di C dan di SAM, Bapak Ibu. Jadi pasti dia di C dan di SAM. Nah, kalau sudah pasti di C dan di SAM ini, maka kita keluarkannya caranya klik C, kemudian klik SAM. Nah, di sini ada namanya SAM control. Jadi Bapak Ibu klik di sini, klik kanan, kemudian silakan klik send to desktop. Ini untuk menampilkan SAM itu di layar pertama kita. Jadi supaya kita jangan capek-capek mengaktifkannya, membuka SAM di C. Nah, ini Bapak Ibu caranya. Jadi ketika kita klik send to, nanti dia akan lari ke layar kita ini dia akan lari kemari. Jadi dia akan ada di sini Bapak Ibu. Nah, jika sudah masuk ke SAM ke desktop, ini hanya untuk memudahkan Bapak Ibu. Ini tidak harus. Karena untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkannya. Klik 2 kali SAM ini, nanti dia akan tampil seperti ini. Karena saya bukan di C, saya di D. Nanti tampil seperti ini. Oke dia. Ini tampilan SAM-nya. Ya. Ini SAM. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik Apache dan MySQL-nya di sini. Ini klik ini start aja, ini klik start aja. Pastikan Bapak Ibu ini warnanya hijau. Kalau merah atau ada warna lain berarti error. Artinya ada kesalahan dalam penginstalan atau ada bentrok dengan aplikasi lain di situ. Misalkan Dabodik atau lainnya. Misalkan Bapak Ibu, saya kasih studi kasus misalkan ya. Nah, Pak Ibu, ini laptop saya ada aplikasi Dabodik. Ini kalau saya buka Dabodiknya, di sini ada Dabodik. Ini ya. Jadi ini akan aktif Dabodiknya. Nah, ini ya ada Dabodiknya Pak Ibu. Nah, kalau saya aktifkan SAM saya, ya. Kalau saya aktifkan SAM yang saya, tunggu dulu, ini sudah banyak kali SAM keluar nih. Oke, kalau saya aktifkan SAM saya, Pak Ibu. Nah, bentrok dia. Keterangannya adalah ada port yang bentrok dengan, di sini keterangannya Dabodik. Nah, caranya gimana? Caranya mudah, Pak Ibu. Bapak Ibu tinggal stop servisnya Dabodik. Tapi dengan catatan, ketika Bapak Ibu mengaktifkan Dabodik lagi, ini dikembalikan lagi stopnya. Ini kalau terjadi hal ini Bapak Ibu. Caranya ketik di service, kemudian cari aja Dabodik. Klik di sini, klik D. Nah, di ada namanya service web Dabodik. Ini di stopkan saja dulu. Ini misalkan ada aplikasi lain Bapak Ibu di sana. Tidak harus Dabodik, ada aplikasi yang portnya bentrok dengan SAM kita. Jadi tidak harus Dabodik. Cari aplikasinya yang mana, nanti di stop web service-nya. Kalau sudah di stop, maka otomatis SAM kita akan kembali normal. Pak, berarti SAM-nya kita download, kita install dulu ya, Pak? Iya, Bu. Kalau nggak install, gimana cara jalan ya, Bu? Oh iya. Di sini tampilan gambarnya ada 5 ya, Pak? Gambar mana, Bu? Gimana gambar 5? Saya Ini lihat. download saya tadi. Habis itu cuma ini 2 ini. Mana yang 5?
Iya, yang di SAM keduanya itu saya klik, saya install gitu ya, Pak? Oh iya, klik, habis itu next sampai seterusnya, Bu. Oke, siap, Pak. Oke ya. Oke, Pak Ibu, ini kan masih error, nggak masalah, karena kita baru mengklik service tadi. Kalau klik start, otomatis dia hijau. Ini aman ya. Nah, kalau ini sudah aktif, berarti aplikasi Pak Ibu siap dijalankan. Caranya gimana? Caranya Pak Ibu, ekstrak dulu aplikasi tadi yang sudah download, ini diekstrak ke dalam folder. Diklik kanan, kemudian klik ekstrak. Ya, ekstrak file, saya ekstrak file aja. Oke, ini dia Pak Ibu. Saya klik 2 kali ini. Nah, ini yang di-copy ke dalam SAM kita tadi. Jadi ini ke dalam SAM ya, caranya kita sudah ekstrak, kemudian kita buka ini, kita copy, bawa ke SAM Pak Ibu. Saya kebetulan di D tadi, Bapak Ibu mungkin pasti di C ya. Saya pulang di D. Sini ada yang ini. Jangan lupa masukkan ke htdoc ya. Jadi kalau di C, di sini C, SAM, htdoc. Nah, sama ya. Jadi kalau saya di D, di SAM, htdoc. Nah, di sini silakan dipaste Bapak Ibu. Dipaste aplikasinya ya. Nah, ini ada aplikasi berbanyak kali aplikasi ini ini dulu ya. Saya buat dulu, rename dulu. Ini aplikasi dari Hadi saya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita pastikan di sini. Paste. Ingat Bapak Ibu, pastekan di htdoc. Saya ulang lagi. Di D, misalkan di C ya, boleh C, SAM, dan htdoc. Silakan dipaste di sana. Pak, yang diekstrak tadi yang mana ya? Yang diekstrak ini Pak, kita ekstrak yang CBT versi 3.2 Pak. Iya, udah. Habis itu kita buka, nanti ada kalimat CBT. Ini dipindahkan ke SAM htdoc. Nah, sini Pak, dipastikan di C SAM htdoc. Nggak, maksud saya Pak, waktu pas ekstrak pertama, Gimana Pak? waktu mengekstrak, Ya, di sini waktu diekstrak ini keluar folder ya Pak. Udah keluar folder belum? maksudnya mengekstrak kan kita pilih ekstrak yang file. Oh, boleh ya. Kalau apa pilih file dia akan muncul folder. Kalau apa pilih here boleh juga, tapi akan keluar dari folder berarti CBT aja nanti Pak. Jadi yang ambil yang mana Pak? Yang CBT Pak, pastikan CBT. Yang kalau ekstrak boleh mana aja boleh. Boleh Bapak ekstrak here, boleh file. Tidak masalah Pak, dua-duanya bisa pakai. Bedanya Pak, kalau saya ketik here, kalau saya ketik ini, dia akan terbentuk CBT langsung. Dia foldernya nggak ada lagi. Nah, itu bedanya. Ini ya, sebutnya langsung terbentuk. Itu beda kalau kita ketik here dan file. Tapi saya biasakan ketik file Pak. Kenapa? Karena nanti ada kadang-kadang ada bentuk urarkasi ke kita itu sudah bentuk folder. Ketika kita ekstrak dia akan amburadul dia filenya. Akan terpisah ke tempat lain. Makanya saya sarankan bagusnya ekstrak file aja. Maksud saya gini Pak, dari yang RAR, CBT versi 3.2 RAR itu apa yang dilakukan? Ekstrak Pak, ekstrak file. Ekstrak file. Oke. Oke. Udah Pak? Setelah ekstrak file kan muncul tuh ekstrak. Muncul Pak. CBT. Ya, bentuk CBT P32 kan? Iya. Nah, klik 2 kali. Nah, ada CBT situ Pak, ada folder CBT. Pak, tadi maksudnya gini, setelah RAR tadi saya klik kanan, extract file, munculnya itu extraction path and option. Ada di situ minta oke. Oke Pak, oke terus sampai selesai di ekstrak. Saya ulang lagi ya. Oke, udah muncul CBT P3.2. Pak. Dalam bentuk folder. Oke. Dah, buka Pak.
Buka Pak. Udah CBT, Pak. CBT versi 3.2, oke. Nah, buka filenya, Pak. Buka foldernya itu, di dalamnya ada CBT lagi. Iya. Nah, ini yang Bapak pindahkan ke SAM. Ini di copy. Bapak pindahkan ke C, ke SAM, dan htdoc. Di sini Bapak pastikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang filenya itu bukan RAR tapi zip. Itu ekstraknya melalui 7 zip. Ada yang bukan dalam bentuk RAR mungkin. Setelah buka exam, pindahkan kemana Pak? Ke C, Pak. C, Udah, SAM, oke. htdoc, htdoc. Folder juga Pak? iya folder, Pak. Yang folder CBT tadi, Pak. Pastikan di situ. Enggak, yang di itu tadi, di exam tadi ada bacaan htdoc, seperti itu. Gini, Pak. Bapak udah install SAM belum? Sudah. Udah copy file CBT tadi dari sini, dari hasil ekstrak? Udah. Udah copy, bawa ke C, bawa ke SAM, ke htdoc, Pak. Langsung dipaste di situ, di htdoc ini. Nggak usah ke folder lain. htdoc, oke. Nah, langsung di situ Bapak pastikan terus. Di dalam htdoc itu. Udah masuk folder CBT-nya Pak di htdoc. Sudah, Pak, udah aman, Pak. Intinya gini, intinya Pak Ibu, di sini sudah saya buat aturannya ya. Sudah install SAM, sudah. Kemudian file yang ekstra tadi pindahkan ke sini ya, SAM htdoc, ini dia. Nanti Pak Ibu lihat lagi di web saya. Di sini sudah saya sampaikan. Nah, kemudian di sini ada keterangan Pak Ibu. Silakan buka browser dan ketik ini. Ya, ini diketik. Localhost /CBT /admin. Ya. Ini kita copy aja ke chat. Nah, ini Bapak Ibu langsung buka di browser, buka dulu browsernya apakah Mozilla, Opera atau Chrome, silahkan. Kemudian diketik ini tadi, localhost, CBT dan admin. Bisa, Kakak. Ini Bapak Ibu tampilannya untuk server kita. Adik juga cari, kan mobil adik juga. Pak, gimana tadi cara mengaktifkan Apache sama MySQL tadi, Pak? Diulang lagi, Bu. Iya, Pak. Yang Ya. di SAM tadi mengaktifkan gimana, Pak? Diulang lagi, Bu. Suruh Diulang lagi, Bu, cara Aktifkan mengaktifkannya. Apache, Pak. Pertama, Bapak Ibu, John mohon dimutkan yang tidak. Pak, kos kakinya ya sama kos kakinya Bang John. Monek ya. Oke, Bapak Ibu yang belum aktifkan SAM, saya ulang lagi. Pastikan SAM-nya sudah ada di desktop, Bapak Ibu. Di desktop ini. Untuk memudahkan Bapak Ibu mengaksesnya. Caranya, ulang lagi. Klik di C. Kemudian diklik di SAM. Di sini ada control panel. Ya, ada namanya SAM control. Di sini ya Pak Ibu, harus dimasukkan dulu ke desktop jika ingin mudah mengaktifkannya. Tapi kalau memang Pak Ibu tidak mau, silakan klik 2 kali ini aja. Tapi kalau memang mau ditampilkan ke desktop, silakan klik ini, tampilkan ke desktop ya. Itu untuk menampilkan kemari ya Pak Ibu tujuannya. Tapi jika tidak, silakan klik 2 kali aja ini. Nah, Pak Ibu itu ya caranya ya. Nah, kalau sudah diklik nanti, Ulang, Pak, minta tolong. ulang lagi Pak ya. Klik di C, kemudian klik di SAM. Di sini ada namanya SAM control. Ya, C, lagi SAM, ada SAM control, klik kanan, kemudian kita send to desktop. Udah, Bu? Udah, Pak. Oke ya, pastikan tampil di desktop ya. Udah tampil di desktop. Sudah. Oke, klik 2 kali, Bu.
klik 2 kali. Nanti keluar seperti ini. Karena saya tampilan saya bukan itu, saya buka di tempat lain, Bu. Nanti keluar seperti ini, Bu. Udah? Udah, Bu? Udah, Pak. Nah, silakan Bu, Bapak Ibu aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Apache-nya diklik start sampai warna hijau. Ini pun diklik start sampai warna hijau. Jadi pastikan 2 ini warna hijau. Pak, keluar tampilan apa nih? Windows Defender. Oh, Allow nah aktifkan dulu Bu access. Windows Defender-nya. Sama nggak masalah, berarti nggak masalah Bu. Abaikan dulu sementara ini. Karena belum diuji ke klien. Kalau ke klien baru kita aktifkan Defender-nya. Sudah Ini hijau, udah Pak. udah hijau, Bu, ya? Udah 2 kan, Apache-nya Pak? nggak bisa hijau, Pak. Coba Bu tampilkan screenshot screen layarnya. Screen layar. Untuk Windows Defender-nya di-cancel aja, Pak ya? Iya Bu, dinonaktifkan Bu kalau bisa Bu, karena itu menghalangi aplikasinya dianggap virus. Oh, gimana cara menonaktifkannya, Pak? Aduh, Ini panjang ada allow cerita Bu. access. Allow access nih untuk apa ini, Pak? Ada tulisannya? Iya, sama Jangan kita, di allow Bu. access Bu, jangan di allow access, no aja. Tekan di allow Oh, cancel aja, Pak ya? cancel Bu. Kok nggak bisa di screen ini? Itu udah hijau punya Ibu? Bukan punya saya. Oh, punya saya sudah sama kayak gitu. Oke Bu, nanti saya jelaskan sama Ibu yang habis sholat Isya Bu ya, jam 8. Sekarang kita try ini dulu Bu. Nanti Ibu kita ulang lagi Bu ya, kalau nggak salah. Karena kita mau tutup nih Bu. Udah 18, 17 kita lewat 17 menit. Oke. Oke Pak Ibu, saya sedikit lagi kita bahas masalah penampilan dulu. Oke. Silakan diketik Pak Ibu tadi localhost, CBT dan admin. Ini Pak Ibu. Ini yang Bapak Ibu ketik di browsernya. Pastikan ini keluar. Ini nggak bisa diisi dulu Pak Ibu, nanti dia error. Karena kenapa? Karena database belum ada. Bapak Ibu, di sini sudah kami jelaskan cara memasukkan localhost-nya. Ini dia sudah masukkan. Nah, apa password-nya? Password-nya ada di atas Bapak Ibu. Di sini ini password untuk buat database. Ya, sekarang kita klik buat database dulu. Apakah keluar sama Bapak tadi? Sekarang saya belum coba kalau model ini yang terbaru. Saya kemarin yang terbaru saya langsung masukkan database-nya tanpa klik ini. Database Bapak Ibu. Oh, ini ya ternyata memang ada kesalahan di ini ya. Di tombol buat DB. Tunggu saya cek dulu Bapak Ibu. Betul ya, tampilan Mbak Lun lagi sih. Oke, boleh karena versi baru hanya untuk bagian database sih, boleh. Oh, sabar. Kan Mbak admin. Admin lah. Object not found. Tunggu Bu, karena kemarin sudah saya buat versi terbaru, enggak saya buat lagi database-nya. Buat tombol, tunggu ya. Buat tombol. Oke, salah saya, berarti ini script ini ya Pak Ibu.
Salah saya di bagian buat DB. Indeks. Maaf Bu, karena kemarin saya ada atik ini jadi salah di bagian ini. Oke Pak Ibu, saya ulang lagi Pak Ibu, karena kemarin saya nggak melihat ini. Caranya Pak Ibu, caranya di C, di C, atau gini Pak Ibu, saya kembalikan file ini bagaimana caranya? Saya kembalikan atau gimana? Di C Pak Ibu, di C tadi ada sum, htdoc, cbt, kemudian admin. Di sini ada namanya indeks ini. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu pahami ya? Ulang Bisa, lagi. bentar. Di C, atau saya buat ulang filenya Pak John. Saya kembalikan filenya ke buat ulang, tapi yang gaji jadi kamu hanya pada download lagi. Kau maksudnya nanti hanya yang lain. Hanya yang lain download kurang untuk mbak CBT, htdoc. Oke lah, htdoc, CBT, kemudian admin. Cari yang indeks Bapak Ibu. Cari indeks PHP ya. Indeks PHP. Yuk. Admin. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menemukan namanya paling bawah. Ini kalau Bapak Ibu pakai notepad jelek ya. Misalkan saya pakai notepad. Ini pasti pakai notepad. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Agak sedikit nggak berwarna-warni masalah. Nah, di sini ada bagian yang Bapak Ibu harus hapus. Karena kemarin saya buat ini. Di bagian ini, di bagian buat database itu saya terketik PHP. Padahal sebenarnya hilangkan PHP ya. Ini kalau ini asal seperti ini. PHP ya dihilangkan ya sampai hilangkan DB Bapak Ibu. aja. Ya, karena saya lupa kemarin. Saya ingat itu indeks bukan PHP. Bingung kami Pak, kayak programmer ini. Itulah makanya Bu, saya bilang Bapak Ibu nanti download habis maghrib download ulang Bu aplikasi. Saya nanti kirim ulang lagi filenya di web ya. Di tombol ini ya. Tombol buat DB ya. Ya Pak Muhi sudah. Bukan Pak, itu di bagian indeks, kemudian Ecu. Bukan di tombol, di indeks. Scroll ke bawah sampai kalimat. Sudah di indeks tapi di bawah ecu itu kan? Ya, di bawah echo, Di bawah echo itu ada tombol buat DB. Nah, ini hilangkan PHP-nya hilangkan. Oke. Siap. Siap, simpan ya. Bapak Ibu nanti habis Isa saya kembalikan filenya lagi ya, karena file yang itu rupanya error di bagian ini. Dan saya pernah buat database masalahnya. Oke Pak Ibu, misalkan ya saya ulang lagi. Dulu, Pak. Iya Pak, Bapak Ibu hapus dulu Bu, hapus dulu filenya. Atau kalau Bapak Ibu paham buat kayak tadi. Pak, bentar, apanya yang dihapus ini Pak? Boleh saya ulang lagi Bu ya. Download lain aja nanti. Bapak Ibu. Oke, lu berhasil Pak. Karena saya udah di file yang macam apa nih gitu. Yang masalah Bu itu anggap aja itu bahasa kita. Oke. Di sum, htdoc, cbt, admin Bu. Kemudian ada indeks di situ, indeks tuh. Iya, oke sudah. Diklik. Misalkan kalau Ibu nggak pakai Samlentek atau nggak pakai editor, biasanya pakai Notepad. Yeah. Nah, di sini Bapak Ibu scroll sampai jumpa kalimat. Nah ini, jumpa kalimat ini Bu. Nih, echo nih. Echo center ref tombol buat DB ini dia. Ini masalah di sini kasusnya. Jadi ada .php, dia dihapus .php-nya. Nah, jadi awalnya adalah DB. Di sini ada PHP awalnya. Ini dihapus, Bu. Nah, titik PHP dihapus. Disampus. Ya, disampus, Bu, atau dipini saja. Ini apakah bisa di hosting? Bisa, tombol Pak. Buat DB-nya itu ya, Pak? Ya, tombol buat DB ini kalimat tombol DB PHP-nya dihapus, Bu, dengan titiknya dihapus. Titik PHP dihapus. Udah, Bu ya? Bentar, Pak. Ref. Itu aja dihapus, Pak, sampai titik. Ya, habis itu klik file, habis itu simpan, jangan lupa.
Atau Ctrl S saja boleh juga. Pak, Ya. itu pas di tombol buat DB itu sampai di mana ya dihapusnya ya? Gini aja Bu, gini Bu. Supaya nggak pening-pening semua, saya rasa ini paling ide bagus menurut saya. Misalkan ya, anggap aja ini memang ada PHP lah. Nggak masalah Bu. Oh iya, Ya, anggap pakai aja PHP. ini Bapak Ibu semua ada PHP, nggak masalah. Nanti kita perbaiki. Kalau saya Oh, klik iya. ini ya Pak Ibu, ini kan, tunggu. Saya anggap aja di sini ada PHP ya. Nggak masalah Bu, ya, abaikan yang saya sampaikan tadi. Misalkan di sini ada PHP. Iya, Anggap aja itu. Nah, kalau saya buka, localhost cbt admin, saya klik buat DB, kan error bukan? Iya. Semua error kamu kan? Nah, apa Ibu? Mudah apa Ibu? Kalau gini kejadiannya di bagian ini di atas URL itu hapus saja PHP ini. Nah, itu aja Bu. Hapus gitu saja aja, Pak, yang ya? ya dengan enter Bu. Nah, nanti keluar seperti ini. Oh gitu. Berarti kan nggak payah Yang install tadi ulang di-save ya, ya, Pak? Pak? Nggak payah Bu, gitu aja lah Bu, supaya aman daripada beribut-ribut lagi. Iya, Enggak, Pak. yang Karena- Bingung kami. Ya, karena ini pun hanya digunakan sekali Bu. Habis itu dia pakai terus, nggak perlu lagi komplikasi ini. Hanya sekali untuk dibuat database-nya. Yang Oh, tadi iya, di-save ya, Pak? Yang tadi di-save boleh juga. Oke Bu ya. Nah, kalau udah ini Bapak Ibu, kita buat ini dulu database-nya. Ini password-nya password-nya Bu. Ibu copy ini. iSpring Strip Muhibudin ya. Di sini. Nah, ini dia. Si Gogo strip, si Gogo underscore. Cek lagi ya, Alah, harus kamu mah berbeda Gogo. aja. Yohana ada perubahan. Oke Bu, kita klik buat. Pastikan terbuat. Oke ya, selamat CBT terbuat ya. Tadi linknya apa, Pak? Localhost? Localhost CBT admin Bu. Localhost _ CBT _ admin. Ya. Itu kita belum atur IP. Kalau sudah diatur IP lain lagi kan. Nanti urus masalah IP. Ini kan otomatis kalau kita buat database ini hilang. Itu rumus yang saya buat kemarin bedanya. Kalau versi Oke. lama itu di sini masih ada buat database. Kalau versi baru kalau sudah ada database ini hilang. Mantap. Jadi artinya ini sudah ada database, nggak perlu lagi munculkan buat database. Pak, kok passwordnya salah ya saya copy? Munculnya? Ini Pak, iSpring Muhibudin Pak. Iya udah, itu udah saya copy. Saya masukkan. Salah katanya. Dibuat database. Di mana Pak buat Ya. Pak? Buat database, silakan isi password untuk memastikan Anda sebagai admin. Udah pasti itu jangan pakai spasi Pak. Mungkin pakai spasi itu. Nggak ada spasi. Saya copy dari langsung dari itu tadi. Ya kadang-kadang kita copy pun pakai spasi nih Pak. Kalau misalnya gini Pak, ini tercopy titik 2 atau saya copy gini tercopy tanda spasi. Bagusnya Pak ketik aja Pak. Bapak ketik nih. Spring Strip Mohi Budi. Versinya Pak Muhib, setiap jawaban per soal terkirim jawaban. Jawaban bagi Bang sih. Maksudnya setiap soal bisa kita lihat skornya, setiap soal. Saya harus memang campur lagi kalau yang beda aja. Nah, beda cuma bisa rekapnya nilai. Tolong perbaiki yang per grup. Yang sampai dibuat database, silakan isi password untuk memastikan Anda sebagai admin. Ini Bu, ini diketik. iSpring. Ya ini Bu, yang saya copy, yang saya bawa ini. Ini kapal 18 level, huh? Karam kiri mau nanti hana soimum. Bapak Ibu saya rasa sampai ini aja, berarti nanti kita bahas menu-menunya berarti. Kita yang mana yang paling penting? Ya, ini Bapak Ibu kalau sudah tahu masuk, jangan lupa lihat nih, ini passwordnya ya, admin dan admin.
Selamat database CBT sekolah berhasil dibuat. Oke, Bu, dia berhasil, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu, nah masalah ini nanti kita bahas ya, karena mungkin lagi ini sudah mau maghrib, kami pun sudah mau azan. Nah, ini ada nanti SMPU ya, seperti kita ujian CPNS. Jawaban siswa nanti akan bergerak ke atas terus sampai ke bawah lagi. Kalau kita ini sudah versi terbaru. Oke, Bapak Ibu, kita jumpa lagi jam 8. Bapak Ibu pasti sudah masuk jam 8 karena kita dikejar waktu. Kalau Bapak Ibu nanti misalkan tidak sempat juga atau memang tidak tuntas, saya akan buka lagi di hari berikutnya, Bapak Ibu. Jadi akan saya buat lagi di hari berikutnya kalau memang tidak tuntas. Jadi kita kirim rekaman aja dulu Pak Muhib. Suruh suruh rekaman kalau memang masih mentok, baru buka lagi. Oke, Pak John, terima kasih sudah membimbing kami semua. Sudah membantu saya. Jadi Bapak Ibu jam 8 kita masuk lagi. Jika ada masalah silakan nanti di kemana grup kita, nggak ada grup ya. Ini saya stop terus recordingnya ya. Oke, sudah stop recordingnya. Bapak Ibu jam 8 kita mulai lagi.